Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas P1, ingin menjelaskan materi tentang makna belajar mengajar dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat istilah yang berkonotasi belajar, yaitu ta'alama, di mana dalam istilah harfiah, ta'alama dimaknai menerima ilmu sebagai akibat dari suatu pengajaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan secara sederhana bahwa belajar yakni suatu aktivitas yang diperoleh lewat proses pengajaran dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Penjelasan belajar dalam Al-Quran tidak jauh beda dengan definisi dalam ilmu psikologi pendidikan, di mana makna belajar learning yaitu kegiatan yang mengacu adanya perubahan perilaku dari segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Berdasarkan definisi di atas, belajar dapat dimaknai sebagai proses pembelajaran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, di mana kegiatan belajar ini mampu merubah manusia dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, sehingga berpengaruh juga terhadap implementasi sikapnya. Bagaimana manusia harus bersikap dengan pengetahuan yang diperolehnya. Selanjutnya membahas makna mengajar, yaitu yang mempunyai akar kata yang sama halnya dengan belajar, yakni belajar dari kata ajar. Secara harfiah, mengajar diartikan kepada memberikan pembelajaran. Artinya mengajar sebagai suatu pekerjaan melibatkan berbagai hal, yaitu guru sebagai pengajar, lalu adanya materi, belajar, dan peserta didik. Mengajar dalam Al-Quran menggunakan makna alama. Menurut Louis Ma'lub, mengartikan kata alama yakni lebih condong membuat orang mengetahui. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mengajar yaitu menyalurkan ilmunya kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengerti dan memahami suatu pengetahuan yang diajarkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, aqrabu wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul Azim, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Nah, kata qoro di ayat pertama secara harfiah berarti menghimpun huruf-huruf dan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Menurut Al-Maraghi, ayat tersebut dapat diartikan, jadilah engkau seorang yang dapat membaca berkat kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu, walaupun sebelumnya engkau tidak dapat melakukannya. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW agar membaca. Makna membaca secara luas bisa diartikan membaca ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang tidak tertulis yang ada di jagat raya dan pada diri manusia. Membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dapat menghasilkan ilmu agama Islam seperti tauhid, fikih, akhlak, dan sebagainya. Membaca ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya menghasilkan sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, botani, dan sebagainya. Dan membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam diri manusia dan segi fisiknya menghasilkan sains seperti ilmu kedokteran dan ilmu tentang raga dari segi tingkah laku manusia, dapat menghasilkan ilmu ekonomi, politik, sosiologi, dan sebagainya. Sedangkan dari segi kejiwaannya menghasilkan ilmu jiwa. Dengan demikian, ayat Allah merupakan objek ontologi seluruh ilmu, sehingga pada hakikatnya ilmu adalah milik Allah yang dimanfaatkan oleh manusia dengan tujuan untuk mengenal dan mendekatkan diri dan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan ayat pertama dari surat Al-Alaq terkait erat dengan objek, sasaran dan tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya menurut Al-Maraghi di ayat kedua dijelaskan bahwa dialah Allah yang menjadikan manusia dari segumpal darah menjadi makhluk yang paling mulia, dan selanjutnya Allah memberikan potensi Al-Qudrah untuk berasimilasi dengan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya, yang selanjutnya bergerak dengan kekuasaannya, sehingga ia menjadi makhluk yang sempurna dan dapat menguasai bumi dengan segala isinya. Kekuasaan Allah itu telah diperlihatkan ketika Dia memberikan kemampuan membaca kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun sebelum ia belum pernah belajar. Ayat ini memberikan informasi tentang pentingnya memahami asal usul dan proses kejadian manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Pemahaman yang komprehensif tentang manusia ini disepakati oleh ahli didik sebagai hal yang amat penting dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan rumusan tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan metode pendidikan. Nah, kata Iqra di ayat ketiga menurut Al-Maraghi didasarkan pada alasan bahwa membaca itu tidak akan membekas dalam jiwa. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.